Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Dendam Marbot Masjid. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu, suasana di rumah kecil Jeffrey dan juga Bu Alia terasa berbeda. Sejak subuh, Jeffrey telah bersiap-siap dengan membawa tas ransel yang usang berisi pakaian dan juga bekal seadanya. Dia kali ini memutuskan untuk merantau ke Jakarta, yang sudah ia ambil setelah merenung panjang selama beberapa hari. Ia sadar, tinggal di desa hanya akan membuat situasi ini semakin sulit, apalagi dengan ancaman terus-menerus dari Juragan Aryo. "Bu," ujar Jeffrey sembari duduk di samping ibunya. "Jeffrey sudah memikirkan ini matang-matang, Bu. Aku ingin ke Jakarta. Jeffrey ingin mencari pekerjaan yang baik, Bu, supaya bisa mengubah nasib kita. Insya Allah, Jeffrey pasti akan melunasi semua hutangnya, Bu." Bu Alia yang sedari tadi mencoba menahan air matanya, akhirnya tidak mampu lagi. "Jeffrey, Ibu tidak ingin menghalangi keinginanmu, Nak. Tapi Ibu khawatir. Di Jakarta itu kan banyak godaan dan juga bahaya. Kamu harus benar-benar menjaga diri ya, Nak." Jeffrey menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ibu, percayalah, Jeffrey akan tetap menjaga amanah ini, Bu. Jeffrey pergi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Ibu, untuk keluarga kita semua, Bu. Kita harus lepas dari jeratan Juragan Aryo, Bu, untuk melunasi hutang-hutang peninggalan almarhum ayah." Bu Alia mengangguk dengan pelan. "Iya, Nak. Kalau itu memang keputusanmu, Ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga Allah selalu melindungimu di sana." Setelah berpamitan, Jeffrey melangkah keluar rumah dengan tekad bulat. Beberapa tetangga yang masih bersimpati pun ikut mengantarnya hingga ke jalan utama. Meski tidak banyak yang percaya padanya setelah fitnah yang tersebar, ada segelintir orang yang masih yakin akan kebaikan hatinya. "Jeffrey, kamu jaga diri baik-baik di sana ya. Jangan lupakan desa ini," ucap warga di situ. "Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya tidak akan melupakan semuanya. Doakan saya. Semoga saya bisa sukses dan kembali membawa kebahagiaan untuk keluarga. Saya tolong titip emak saya ya, Pak. Ibu saya." Setelah berpamitan itu, Jeffrey pun melangkah pergi meninggalkan desa tercintanya. Kini singkatnya, perjalanan menuju Jakarta memakan waktu yang lama. Tetapi selama di dalam bus, Jeffrey tidak bisa berhenti memikirkan rencananya. Ia tidak memiliki kenalan ataupun saudara di Jakarta, namun ia percaya bahwa usaha dan doanya akan membuka jalan. Setibanya di Jakarta, Jeffrey disambut hiruk-pikuk kota yang jauh berbeda di desanya. Gedung-gedung tinggi menjulang dengan suara klakson kendaraan yang tiada henti, serta keramaian orang-orang yang berlalu lalang, membuatnya merasa aneh. Ia pun saat itu menginap di sebuah masjid yang terletak di pinggir kota. Berkat bekal pendidikan agama yang kuat, Jeffrey dengan mudah diterima oleh pengurus masjid. Mereka mempersilakannya tinggal di sana untuk sementara waktu, asalkan ia membantu membersihkan masjid dan ikut mengurus kegiatan keagamaan di masjid tersebut. "Terima kasih banyak ya, Pak. Ini sangat berarti sekali untuk saya," kata Jeffrey kepada pengurus masjid di situ. Namanya Pak Rahman. "Sama-sama, kita ini umat muslim. Sudah kewajiban kita untuk saling menolong. Tapi ingat ya, Nak, hidup di kota tidak mudah. Kalau kamu butuh pekerjaan, coba tanyakan ke orang-orang di sekitar sini. Mungkin mereka ada yang butuh tenaga," ujar Pak Rahman.
Jeffrey mengangguk sejak hari pertama. Ia pun mulai berkeliling mencari pekerjaan. Ia melamar sebagai buruh di pasar, menjadi tukang cuci piring di warung makan, hingga menawarkan tenaganya di toko-toko kecil. Meski hanya kerjaan serabutan dengan upah seadanya, Jeffrey tetap menerimanya dengan lapang dada. Setiap kali ia menerima upah, ia menyisihkan sebagian besar untuk ditabung. Ia tahu uang itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melunasi hutang keluarganya. Di dalam hati, Jeffrey selalu mengingat wajah ibunya dan juga warung kecil mereka yang ada di desa. Namun, hidup di kota tidaklah selamanya mudah. Beberapa kali Jeffrey pun harus menghadapi penolakan dan juga cemoohan. Banyak orang yang meragukan kemampuannya karena penampilannya yang sederhana dan juga canggung. Anak desa seperti kamu, apa bisa kerja di sini? Tanya salah seorang pemilik toko dengan nada meremehkan. Jeffrey hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang. Pak, saya mungkin tidak punya pengalaman, tapi saya janji, saya mau belajar dan juga bekerja keras. Meski sering ditolak, Jeffrey tidak pernah menyerah. Ia yakin bahwa setiap usaha yang dilakukannya akan membuahkan hasil. Hingga suatu hari saat ia sedang membantu mengangkat barang di pasar, Jeffrey bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Pak Hasan. Pria itu ternyata pemilik sebuah bengkel kayu kecil di pinggiran kota. Nak, kamu ini kelihatan jujur dan rajin. Apa kamu mau kerja di bengkel kayu saya? Saya butuh tenaga tambahan untuk membantu menyelesaikan pesanan saya, nak. Saya juga kan sudah tua, jadi butuh pekerja baru, tawar Pak Hasan. Mendengar ucapan dari itu, mata Jeffrey menjadi berbinar. Ia tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti ini. Yang benar, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Pak. Saya mau, Pak. Saya bersedia bekerja keras di sana. Hingga singkatnya sejak saat itu, Jeffrey pun mulai bekerja di bengkel kayu milik Pak Hasan. Meski awalnya sulit karena ia tidak berbiasa dengan pekerjaan tersebut, Jeffrey belajar dengan tekun. Bahkan dalam beberapa minggu saja, ia mulai menguasai cara mengolah kayu dan juga membuat berbagai jenis perabotan. Pak Hasan merasa puas dengan kerja keras dari Jeffrey. Kamu hebat, nak. Kamu ini memang pekerja keras. Kalau kamu terus begini, Bapak yakin kamu bisa sukses. Ucapan Pak Hasan memberikan semangat baru bagi Jeffrey. Setiap kali ia menerima gaji, ia selalu mengirim sebagian besar uangnya ke desa untuk membantu ibunya melunasi hutang almarhum ayahnya. Beberapa bulan telah berlalu, dan Jeffrey pun kini sudah berhasil mengumpulkan beberapa bagian uang yang biasanya untuk melunasi hutang keluarganya sebagian dan juga mencukupi kebutuhan ibunya. Meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, Jeffrey tetap merasa bersyukur karena setiap langkah yang diambilnya membawanya lebih dekat pada tujuan. Bu, Jeffrey sudah kirim uang ya, Bu, buat ibu. Itu sebagian buat bayar hutang, sebagian lagi buat simpanan ibu. Ya, maaf Bu, Jeffrey hanya bisa kirim sedikit. Tapi Jeffrey janji, insya Allah pasti akan segera lunas hutang kita. Tulis Jeffrey di SMS ketika itu. Yang nantinya pesan itu akan disampaikan oleh tetangga dari Bu Alia yang ada di desanya. Sementara di desa itu, Juragan Aryo semakin menunjukkan kuasanya. Kepergian Jeffrey ke Jakarta membuatnya merasa tidak ada lagi yang berani melawan dirinya. Bagi Juragan Aryo, kekuasaan adalah segala-galanya, dan ia menikmati rasa takut yang terpancar dari warga desa setiap kali ia lewat. Dengan nama besar dan juga kekayaan yang ia miliki, Juragan Aryo semakin menekan orang-orang yang berhutang kepadanya. Tidak hanya sekedar menagih, ia juga seringkali memperlakukan mereka dengan semena-mena. Warganya bisa pasrah, karena melawan Juragan Aryo sama saja dengan menggali lubang bagi diri mereka sendiri. Sementara saat itu di warung kecil milik Bu Alia yang semakin sepi, fitnah yang memang menimpa Jeffrey membuat banyak tetangga enggan berbelanja di sana. Hanya beberapa orang yang benar-benar memahami kebaikan keluarga itu yang masih setia membeli di warungnya.
Suatu siang yang terik, Juragan Aryo pun kembali datang ke rumah Bu Alia. Dengan ditemani oleh dua anak buahnya, Karto dan juga Dharma. Ia berdiri di depan warung kecil itu dengan senyum penuh ejekan. Bu Alia, Bu, panggilnya dengan keras, membuat Bu Alia yang sedang duduk di dalam rumah pun tergopoh-gopoh keluar. Iya Juragan, ada apa? Tanya Bu Alia, meski ia sudah tahu jawabannya. Ada apa? Ya saya datang ke sini untuk menagih hutang lah Bu. Jangan bilang tidak ada uang lagi ya Bu. Kamu sudah berjanji loh beberapa bulan lalu untuk membayar lebih banyak. Lagian, anakmu juga kan sudah pergi merantau kan? Pasti dia punya uang banyak. Ujar Juragan Aryo dengan nada tajam. Bu Alia menghela nafas panjang, ia lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil uang yang tersisa dari hasil jualan beberapa hari terakhir. Juga uang kiriman yang hanya sedikit dari anaknya. Setelah menghitungnya, ia pun keluar dan menyerahkan uang itu kepada Juragan Aryo. Ini Juragan, mohon diterima dulu. Sekarang masih ada 300.000. Insya Allah nanti sisanya akan saya bayar sedikit demi sedikit, Pak. Ucap Bu Alia. 300.000 lagi? Hutang kamu itu masih 4 juta lebih, Bu Alia. Sampai kapan kamu mencicil seperti ini? Rumah ini bisa saya ambil kapan saja loh, kalau kamu tidak melunasinya. Ucap Juragan Aryo sembari mengambil uang itu dan menghitungnya dengan ekspresi tidak puas. Bu Alia menunduk, ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Juragan Aryo pun memandangnya dengan senyum licik, lalu melangkah lebih dekat. Kamu ini sudah tua ya Bu Alia. Anakmu juga sudah kabur ke Jakarta meninggalkan kamu sendirian. Kalau tidak ada yang melindungimu, kamu harus pintar-pintar berurusan dengan saya. Katanya sembari menatap Bu Alia dengan sorot mata yang tidak sopan, sembari memegang dagu Bu Alia. Bu Alia meskipun terlihat tua, tapi dia masih terlihat cukup cantik dan juga menawan. Bu Alia saat itu mundur selangkah, merasa tidak nyaman dengan sikap Juragan Aryo. Namun Juragan Aryo justru semakin mendekatinya. Mungkin kalau kamu mau bicara baik-baik dengan saya bisa kasih keringanan untuk hutangmu, Bu. Lagian kan, kamu juga sudah cukup lama menjanda. Pasti kamu pengen kan dipuaskan. Ucapnya dengan matanya mengedipkan satu, sembari tertawa kecil. Ketika Juragan Aryo tertawa lagi saat itu, dia pun mencoba menyentuh bahunya saat itu. Bu Alia dengan tegas berkata, jangan kurang ajar ya Juragan. Saya ini perempuan tua dan saya masih punya harga diri. Kini Juragan Aryo tertawa lagi. Kali ini lebih keras, namun sebelum ia sempat berbuat lebih jauh, suara langkah kaki pun terdengar dari arah jalan. Assalamualaikum Bu Alia, panggil suara seorang perempuan. Ternyata itu adalah Mbak Isti, tetangga sebelah yang datang untuk membeli gula di warung. Bu Alia pun langsung menyambut Mbak Isti dengan senyum yang lega. Waalaikumsalam. Mbak Isti, ada apa Mbak? Mau beli apa? Tanyanya, meski ia sudah tahu bahwa kehadiran Mbak Siti telah menyelamatkannya dari situasi yang semakin tidak diinginkan. Mbak Isti memandang Juragan Aryo dengan curiga, lalu bertanya, Loh, Juragan? Ngapain di sini Juragan? Lagi belanja juga. Juragan Aryo yang terkejut dengan kedatangan Mbak Isti, dia pun segera mengubah sikapnya. Oh, tidak kok Mbak. Ini saya cuma mau hampir nagih hutang. Saya pamit dulu ya, Bu Alia. Katanya, sembari bergegas pergi dari situ bersama dengan anak buahnya. Setelah Juragan Aryo pergi, Bu Alia pun menghela nafas panjang. Mbak Isti yang melihat wajah cemasnya pun bertanya, Bu Alia, ada apa ya Bu? Kok kelihatannya Juragan tadi bersikap kurang sopan? Bu Alia hanya mencoba tersenyum. Tidak apa-apa Mbak, hanya masalah hutang saja yang belum selesai. Oh, saya kira ada apa Bu? Ucap Mbak Isti mengangguk, meski hatinya saat itu masih dipenuhi oleh rasa curiga. Kalau ada apa-apa Bu Alia, jangan sungkan untuk cerita ke saya. Kita kan tetangga, jadi harus saling membantu.
Iya Mbak Siti, terima kasih ya Mbak. Saya sangat menghargai itu. Jawab Bu Alia dengan tulus. Setelah kejadian itu, Bu Alia pun semakin berhati-hati setiap kali Juragan Aryo datang. Ia sadar bahwa lelaki tua itu tidak hanya berniat menagih utang, tetapi kini juga mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri, yaitu mencari kenyamanan di dalam kesempitan. Namun Bu Alia juga tidak bisa menghindar selamanya. Dengan pendapatan yang semakin menurun dari warung, ia merasa sulit untuk terus membayar cicilan hutang. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar Jeffrey segera berhasil di Jakarta dan dapat membantu melunasi hutang keluarga mereka. Sementara saat itu, kabar tentang perilaku Juragan Aryo kini mulai tersebar di desa. Beberapa tetangga yang sebelumnya hanya diam mulai berbicara. Meski dengan suara pelan dan juga bisik-bisik, mereka mulai menyadari bahwa Juragan Aryo bukanlah orang yang baik, tetapi tidak ada yang berani melawannya secara langsung. Kasihan ya Bu Alia, apalagi dia juga sudah tua, tapi masih terus ditekan oleh Juragan Aryo. Iya, kalau saja dia yang bisa melawannya, pasti hidup dia akan baik-baik saja. Toh lagian, utang itu kan dulu untuk berobat almarhum suaminya. Tapi siapa lagi yang berani? Jeffrey sudah pergi ke Jakarta. Sekarang di desa tidak ada lagi yang berani berdiri di hadapan juragan. Iya Pak, Bu, saya juga takut. Takutnya malah saya nanti diperlakukan tidak baik. Kan dia orangnya cukup kejam. Jawab yang lain. Meski begitu, Bu Alia tetap mencoba bertahannya. Ia percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha menjalani hari-harinya sembari terus menanti kabar baik dari anaknya di perantauan. Sementara di sisi lain, Juragan Aryo yang semakin geram. Bagi dia, kehadiran Jeffrey adalah ancaman. Meski pemuda itu kini sudah jauh merantau dari desa, ia merasa bahwa keberanian Jeffrey telah menanamkan benih perlawanan di hati sebagian warga. Dalam hati ia pun bersumpah untuk memastikan tidak ada lagi yang berani menentangnya. Singkat cerita, setelah hampir 6 bulan merantau di Jakarta, kini Jeffrey telah menguasai pekerjaannya di bengkel kayu milik Pak Hasan. Mulai dari membuat meja, kursi, lemari, hingga perabotan yang lainnya. Keahlian Jeffrey semakin diakui oleh Pak Hasan, bosnya yang sering memuji ketekunan dan juga ketelatenan Jeffrey dalam bekerja. Kamu ini memang punya bakat, Jeffrey. Saya jarang lihat loh, anak muda yang tekun seperti kamu. Ujar Pak Hasan suatu hari sembari memperhatikan hasil kerja Jeffrey. Terima kasih Pak. Semua ini juga kan karena bimbingan dari Bapak. Jawab Jeffrey dengan rendah hati. Namun seiring berjalannya waktu, kerinduan pada kampung halaman dan juga ibunya semakin kuat. Setiap malam Jeffrey sering membayangkan wajah ibunya yang mungkin duduk sendirian di warung kecil mereka. Ia juga teringat perjuangan mereka melawan tekanan dari Juragan Aryo. Hingga kini, akhirnya Jeffrey pun memutuskan untuk pulang ke kampung. Dengan hati-hati ia menyampaikan niatnya kepada Pak Hasan. Pak Hasan, saya ingin pulang ke kampung, Pak. Saya merasa sudah cukup ilmu yang saya dapatkan di sini. Dan bukannya saya tidak terima kasih dan tidak mau membantu Bapak lagi. Cuma saya ingin mencoba, Pak, membangun usaha sendiri di desa. Karena di rumah ibu saya juga sendirian. Dia sudah tua, Pak. Iya, tidak apa-apa, Jeffrey. Bapak paham kok. Keputusan kamu yang bagus. Pak Hasan tersenyum dan menepuk bahu Jeffrey, lalu melanjutkan ucapannya. Kampung halaman memang tempat yang selalu memanggil kita. Saya ikhlas kok mendukung keputusan kamu. Dan saya yakin kamu pasti bisa berhasil. Apalagi kamu anak yang tekun. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras Jeffrey selama ini, kini Pak Hasan pun memberikan tambahan uang sebagai bonus. Ini untuk kamu ya Jeffrey. Anggap saja sebagai bekal untuk memulai usaha kecil di sana. Saya yakin dengan keahlianmu, kamu pasti akan bisa sukses.
ujar Pak Hasan sembari menyerahkan amplop berisi uang. Jeffrey terkejut sekaligus terharu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Ini sangat berarti bagi saya. Iya, kamu ingat ya, jangan lupa untuk selalu jujur dan tetap bekerja keras, seperti yang selama ini kamu lakukan. Jika ada apa-apa, kamu bisa menghubungi Bapak, ya? Iya Pak, terima kasih ya Pak, sekali lagi terima kasih. Dengan hati penuh syukur, Jeffrey bersiap untuk pulang. Di perjalanan menuju desa, ia tidak bisa menahan rasa bahagianya. Uang tambahan dari Pak Hasan akan menjadi modal berharga untuk memulai usaha kecil. Ia juga berpikir untuk memanfaatkan kayu yang melimpah di hutan sekitar desa sebagai bahan kayu perabotan. Setibanya di desa, Jeffrey pun langsung disambut oleh udara segar yang begitu ia rindukan. Langkah kakinya terasa ringan saat ia mendekati rumah kecilnya. Di depan rumah saat itu, Bu Alia sedang duduk di bangku bambu sembari mengupas bawang. Assalamualaikum Bu. Bu Alia yang terkejut segera menoleh. Saat melihat Jeffrey, air mata pun langsung mengalir di pipinya. Waalaikumsalam Jeffrey. Kamu sudah pulang nak? Katanya sembari berlari kecil menghampiri anaknya. Iya Bu, Jeffrey rindu sama ibu. Alhamdulillah nak, ibu senang sekali kamu sudah pulang. Ibu juga selalu berdoa agar kamu diberi keselamatan di sana nak. Iya Bu. Kepulangan Jeffrey ke desanya ternyata tidak hanya membawa kebahagiaan bagi keluarganya, tetapi juga kabar yang segera sampai ke telinga orang-orang yang berniat buruk, yaitu anak buah Juragan Aryo. Mereka berdua, Karto dan Dharma pun langsung bergerak melapor kepada majikan mereka. Juragan, Jeffrey sudah pulang Juragan. Dia bahkan kini sudah memulai usaha. Dia punya usaha baru perabotan kayu untuk dijual Juragan. Juragan Aryo yang sedang menikmati kopi di teras rumahnya, dia pun langsung tersenyum sinis. Bocah itu akhirnya kembali. Baiklah, kita akan lihat seberapa jauh dia bisa bertahan. Besok, kita ke rumahnya untuk menagih hutangnya. Ya, ujarnya dengan nada penuh ancaman. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Jeffrey yang sedang membantu ibunya di warung ketika terdengar suara langkai kebakaran di depan rumahnya. Ternyata itu adalah Juragan Aryo serta kedua anak buahnya yang sudah berdiri di sana, lengkap dengan ekspresi yang angkuh. Permisi. Juragan. Ada apa ya Juragan? Pagi-pagi kok sudah datang ke sini? Saya datang ya untuk menagih hutang lah. Masa mau ngopi? Ucapnya dengan angkuh, sembari melipat tangannya di dada. Jeffrey mengangguk dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil amplop berisi uang yang telah ia persiapkan. Setelah menghitungnya dengan hati-hati, ia menyerahkan uang itu kepada Juragan Aryo. Ini Juragan, semua utang kami, 4 juta rupiah. Semoga dengan ini, semuanya lunas dan Anda tidak mengganggu kami lagi. Juragan Aryo yang mengambil uang itu dan menghitungnya perlahan. Setelah selesai, ia pun menggelengkan kepala sembari tersenyum dengan licik. Ini utang pokok memang 4 juta. Tapi kamu lupa sesuatu Jeffrey. Lupa? Apa maksudnya Juragan? Tanya Jeffrey dengan alis berkerut. Keluarga kalian kan sudah menunggak lama, jadi ada bunganya. Dan bunga itu 3 juta lagi. Jadi total yang harus kamu bayar adalah 7 juta. Jika kamu semakin mengulur-ngulur waktu lagi, maka bunga itu akan tetap jalan, jawab Juragan Aryo dengan nada sinis. Jeffrey mengepalkan tangannya mencoba menahan amarah yang mulai membakar dadanya. Juragan, dari awal tidak pernah ada kesepakatan tentang bunga ya. Hutang almarhum ayah kami hanya 4 juta. Kenapa sekarang jadi 7 juta? Itu urusan saya Jeffrey. Kalau kamu tidak mau membayar, saya akan mengerusak barang-barang yang ada di rumahmu. Sudahlah nak, sudah. Sabar, jangan terbawa emosi nak.
Kita cari jalan keluarnya, ucap Bu Alia sembari menenangkan anaknya. Jeffrey menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya saat itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik juragan, saya akan bayar 3 juta itu. Tapi beri saya waktu. Tunggu sampai ada yang membeli meja dan kursi yang saya buat. Saya janji, semua akan saya lunasi. Juragan Aryo pun tersenyum puas saat itu. Baiklah, saya beri waktu 1 minggu. Kalau tidak ada pembayaran, jangan salahkan saya. Kalau nantinya saya akan berbuat dengan sadis. Mereka pun pergi bersama anak buahnya setelah berkata itu. Setelah kepergian Juragan Aryo, Jeffrey segera kembali ke bengkelnya di belakang rumah. Dengan semangat yang berkobar, ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Meja, kursi, dan juga lemari kecil ia selesaikan dengan penuh ketelitian. Nak, sudah. Kamu jangan memaksa diri, nak. Lagian kan, kamu juga butuh istirahat. Iya, Bu. Tapi aku harus menyelesaikan semuanya dulu. Hanya ini, Bu, cara kita supaya bisa keluar dari tekanan juragan. Setiap malam pun Jeffrey berdoa agar diberi kekuatan untuk menghadapi ujian yang datang. Ia juga bertekad untuk tidak menyerah apapun yang terjadi. Bu, kita pasti bisa melewati semua ini, asal kita tetap sabar dan juga bekerja keras, Bu. Saya yakin Allah pasti akan membantu kita, ujar Jeffrey sembari menatap ibunya yang sedang menyiapkan makan malam. Iya, nak. Ibu percaya kepadamu. Kamu anak yang kuat. Ibu doakan semoga kamu selalu sukses ya, nak. Dengan semangat yang terus membara, Jeffrey melanjutkan perjuangannya. Ia percaya bahwa kejujuran dan kerja keras akan selalu membawa hasil yang baik meski jalannya penuh liku. Singkatnya, waktu terus berjalan mendekati batas akhir yang ditetapkan oleh Juragan Aryo untuk pelunasan hutang. Kini tinggal 3 hari lagi dan Jeffrey masih belum cukup uang untuk melunasi bunga tambahan sebesar 3 juta rupiah. Pesanan perabotan yang ia buat pun memang mulai banyak, tetapi uangnya belum terkumpul. Jeffrey terus bekerja keras di bengkelnya hingga larut malam saat itu. Sesekali ia pun melirik kalender yang tergantung di dinding rumah, menghitung hari-hari yang tersisa di sisi lain. Bu Alia tetap berusaha tenang meskipun hatinya diliputi oleh kecemasan. Nak, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Rezeki itu bisa datang dari mana saja, nak. Yang penting, kita tetap berusaha dan berdoa, ujar Bu Alia mencoba menenangkan anaknya. Namun di malam yang sama, sebuah kejadian kelam yang tak terduga pun merenggut kedamaian keluarga mereka. Singkat cerita, di malam Jumat yang mencekam, malam itu Bu Alia menghadiri pengajian di desa sebelah bersama beberapa tetangga. Pengajian pun berlangsung hikmat hingga selesai sekitar pukul 10 malam lebih. Dalam perjalanan pulang, para tetangga yang semula bersama-sama mulai berpisah satu persatu ketika mendekati rumah masing-masing. Bu Alia, hati-hati ya, Bu. Sudah dekat rumah kan? Tanya salah satu tetangga. Iya, Bu, sudah dekat. Terima kasih ya, jawab Bu Alia dengan senyum tipis. Kini Bu Alia pun berjalan sendirian di jalan kecil yang remang-remang. Hanya ada suara langkah kakinya yang terdengar di tengah keheningan malam. Namun dari kejauhan terdengar suara tawa keras dan juga langkah-langkah berat. Itu adalah Juragan Aryo dan juga 2 anak buahnya, Karto dan juga Dharma, yang baru pulang dari sebuah acara orkes dangdut yang ada di sebelah. Mereka tampak mabuk berat setelah menghabiskan malam dengan menyawer dan juga mengamburkan uangnya. Ketika melihat Bu Alia berjalan sendirian, Juragan Aryo pun tersenyum licik dan segera menghampirinya. Bu Alia, sudah malam begini kok masih di luar rumah, Bu? Apa tidak takut? Serunya dengan suara yang seperti orang mabuk, dengan bau alkohol yang menyengat dari mulutnya. Bu Alia yang risih mencoba menjaga jarak. Juragan, saya hanya baru pulang dari pengajian, Juragan. Tolong jangan terlalu dekat. Saya tidak suka dengan bau alkoholnya. Ini sangat mengganggu, Juragan, ujarnya dengan nada tegas.
Juragan Aryo pun malah tertawa keras. Hutangmu masih belum lunas ya, Bu. Jangan pikir saya lupa. Kamu bilang sama anakmu, katanya akan bayar. Tapi mana uangnya? Kalau sampai lewat batas waktu, jangan salahkan saya kalau saya akan ambil rumahmu dan juga barang-barangmu. Merasa semakin risih, Bu Alia pun mencoba menyuruh Juragan Aryo untuk mundur. Namun saat ia mencoba menjauh, Juragan yang mabuk kehilangan keseimbangan dan terjun ke tanah. Kamu berani mendorongku ya? Bentak Juragan Aryo dengan marah. Wajahnya merah campuran antara mabuk dan juga rasa malu. Saya tidak mendorong Juragan. Anda yang terlalu dekat. Jawab Bu Alia dengan tenang. Meski hatinya mulai cemas saat itu. Namun kemarahan Juragan Aryo pun tidak terbendung. Dengan isyarat tangan ia memanggil kedua anak buahnya. Kerto, Dharma, bantu saya. Perempuan ini harus diberi pelajaran. Kurang ajar. Singkatnya pada malam itu, dalam keadaan mabuk dan tanpa terkendali, Juragan Aryo dan kedua anak buahnya pun mendekati Bu Alia dengan niat buruk. Bu Alia yang mencoba melawan dan berteriak, tetapi ketakutan mereka jauh lebih besar. Tolong, jangan lakukan ini Juragan. Lepaskan saya. Bu Alia memohon dengan suara bergetar. Namun ketiganya tidak peduli lagi. Di tempat yang sepi itu, mereka pun mulai melakukan perbuatan terlarang yang tidak bisa dimaafkan. Mereka mulai menyetubuhi Bu Alia dengan nikmat dan penuh hasrat. Bu Alia yang lemah tidak berdaya melawan kekuatan mereka. Ditambah mereka sedang asik-asiknya mabuk. Hingga setelah selesai melampiaskan nafsu bejatnya itu, Juragan Aryo pun tertawa puas. Ingat ini pelajaran buat kamu dan anakmu. Kalau sampai utangmu tidak dilunasi, aku akan buat hidup kalian lebih menderita. Dan inilah akibatnya, karena kamu sudah berani mendorongku. Setelah itu mereka pun meninggalkan Bu Alia sendirian di tempat itu. Bu Alia tampak kotor dengan bau yang sangat mengerikan. Dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur, Bu Alia berusaha berdiri, tangis yang pecah di tengah malam yang sunyi. Dengan sisa-sisa tenaganya ia berjalan pulang ke rumah. Hingga sampainya di rumah, Jeffrey yang masih sibuk di bengkel pun terkejut ketika melihat ibunya dalam keadaan kacau. Ibu, ada apa Bu? Kenapa ibu seperti ini Bu? Wah, ini bau apa Bu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tanya Jeffrey dengan panik, sembari menghampiri ibunya. Bu Alia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Jeffrey erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Ibu, tolong ceritakan Bu. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini pada ibu? Desak Jeffrey dengan suara bergetar. Setelah beberapa saat itu Bu Alia pun menceritakan kejadian mengerikan itu. Wajah Jeffrey memerah dengan amarahnya memuncak. Bajingan! Jeffrey langsung bangkit dan berniat pergi mencari Juragan Aryo. Namun Bu Alia menantangannya. Jangan nak, jangan bertindak gegabah. Kita harus pikirkan cara yang lebih baik. Ibu tidak mau kamu terluka, nak. Jeffrey terdiam saat itu, meski hatinya penuh dengan amarah. Hingga malam itu pun, Jeffrey duduk di sudut kamar, memikirkan langkah yang harus ia ambil. Ia tidak hanya harus melunasi utang keluarga mereka, tetapi juga mencari keadilan untuk ibunya. Dalam hati ia bertekad bahwa Juragan Aryo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak bisa dibiarkan. Ibu, aku janji, semua ini akan selesai Bu. Kita tidak akan terus hidup di bawah tekanan juragan. Saya akan mencari cara Bu, untuk membalas mereka. Meski malam itu begitu kelam, Jeffrey percaya bahwa keadilan akan datang. Dan ia pun kini siap melakukan apa saja untuk memastikan bahwa keluarganya bebas dari cengkraman Juragan Aryo. Dan juga akan membalas perbuatan itu dengan dendam yang mengerikan serta sadis. Kemarahan Jeffrey pun membara seperti api yang tidak bisa dipadamkan. Meski ibunya memintanya untuk tenang dan juga tidak bertindak gegabah. Malam itu pun pikiran Jeffrey telah dikuasai oleh rasa dendam yang mendalam. Bayangan wajah ibunya yang penuh luka dan juga ketakutan terus menghantuinya. Apalagi setelah tahu, ibu kesayangannya
telah diperkosa dengan kejam oleh juragan. Ia merasa tidak terima dengan cara itu. Tidak ada cara lain untuk mengakhiri penderitaan keluarganya selain menghadapinya dengan langsung. Malam berikutnya pun setelah memastikan ibunya tertidur dan desa dalam keadaan sunyi, Jeffrey mengambil pedang peninggalan almarhum ayahnya yang selama ini tersimpan di gudang. Pedang itu dulunya digunakan ayahnya untuk menebang kayu di hutan. Tetapi malam ini, Jeffrey berniat menggunakannya untuk sesuatu yang jauh berbeda, yaitu untuk menghabisi nyawa juragan. Kini singkatnya, pada keesokan malamnya, Jeffrey berjalan perlahan menyusuri jalan desa yang gelap. Hanya suara angin malam dan langkah kakinya yang terdengar. Sesampainya di depan rumah besar milik juragan Aryo, ia berhenti sejenak. Mengatur nafasnya, rumah itu yang tampak gelap menunjukkan bahwa semua penghuninya sudah terlelap. Jeffrey memanjat pagar tinggi dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Setelah berhasil masuk, ia pun mendekati pintu samping yang sedikit terbuka. Ia tahu kebiasaan juragan Aryo dan anak buahnya yang sering lupa mengunci pintu saat mabuk. Hingga langkah Jeffrey yang mantap meskipun jantungnya berdegup dengan kencang. Ia menyusuri lorong gelap rumah itu hingga sampai di depan pintu kamar juragan Aryo. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, ia membuka pintu dengan perlahan. Sampainya di tengah kamar dari Juragan Aryo pun saat itu terbaring di tempat tidurnya, mendengur dengan keras sembari bau alkohol yang masih tercium di udara. Jeffrey berdiri di sana, menatap orang yang telah menghancurkan kehidupan keluarganya, orang yang telah menghancurkan kehidupan desanya dengan bertindak sewenang-wenang dan juga menghancurkan para tetangga yang kemiskinan. Ia menatapnya dengan dendam, apalagi dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada ibunya. Ia menggenggam pedang dengan erat mencoba mengendalikan emosinya. Namun semua kemarahan dan juga rasa sakit yang ia pendam selama ini meledak. Dengan satu ayunan tegas, saat pedang itu melukai juragan Aryo, kini suara teriakan pun tertahan keluar dari mulut juragan yang terbangun dalam kondisi penuh darah. "Kamu, Jeffrey!" Suara terakhir juragan Aryo sebelum pedang itu kembali menghantamnya, mengakhiri hidupnya dengan cepat dan juga sadis. Setelah memastikan juragan Aryo tidak lagi bernyawa, Jeffrey pun meletakkan pedangnya. Tubuhnya gemetar bukan karena ketakutan, tetapi karena emosi yang baru saja ia lampiaskan. Ia pun meninggalkan kamar itu dalam diam, berjalan keluar dari rumah dengan hati yang campur aduk antara lega dan juga penyesalan. Jeffrey melakukan itu dengan menebas kepala dari juragan, dan kepala itu pun ia taruh terpisah di atas meja di kamar juragan. Hingga keesokan paginya, suara jeritan pun terdengar dari rumah besar juragan Aryo. Yaitu pada pagi hari itu, anak buahnya Karto dan Dharma setelah menemukan tubuh majikan mereka yang tergeletak tak bernyawa di tempat tidur, dengan luka-luka yang mengerikan, serta kepalanya yang terpisah dari tubuhnya. Juragan meninggal!" teriak Karto. Suaranya memecah keheningan pagi. Berita itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar kabar tersebut pun segera berbondong-bondong datang ke rumah juragan Aryo untuk melihat apa yang terjadi. "Siapa yang melakukan ini ya? Apa ini perampokan?" bisik seorang warga. "Entahlah, tapi kejadiannya sangat mengerikan," jawab yang lain. Di tengah keramaian itu, kepala desa pun tiba untuk menenangkan warga. Semua tenang. Kita akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Jangan ada yang membuat spekulasi tanpa bukti, ya," katanya dengan suara tegas. Tapi ada juga beberapa warga yang sering ditindas oleh juragan, yang merasa sedikit sedih tapi sedikit senang, karena akhirnya hutang mereka pun bisa dilunasi tanpa dengan ditindas dengan seenaknya. Sementara saat itu di rumahnya, Jeffrey hanya duduk diam dengan wajah tanpa ekspresi. Ibunya Bu Alia belum mengetahui apa yang telah ia lakukan. Ketika mendengar kabar tentang kematian juragan Aryo yang mengerikan, Bu Alia hanya bisa menghela nafas panjang. Jeffrey saat itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa saat ia tahu bahwa tindakannya semalam adalah kesalahan besar dan juga dosa yang sangat besar. Ia tahu itu adalah mungkin dosa yang tidak mudah dihapuskan. Tapi ia tidak tahu lagi. Dia tidak terima melihat ibunya diperlakukan dengan cara yang begitu kejam.
Di dalam hatinya ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi ibunya dan juga membayar harga diri dari ibunya dan juga keluarganya. Hingga setelah pemakaman dilakukan, beberapa hari kemudian pun pihak berwenang datang ke desa untuk menyelidiki kasus ini. Mereka memeriksa setiap sudut rumah dan mengintegrasi orang-orang terakhir kali bertemu dengan juragan. Meski begitu, setelah mendapatkan informasi dari anak buahnya, pihak berwenang tetap berusaha mengumpulkan bukti. Mereka juga menemukan jejak sepatu di dekat kamar juragan yang mengarah keluar rumah, tetapi jejak itu segera hilang setelah melewati halaman. Kini, kasus kematian juragan Aryo pun akhirnya menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Warga desa yang sebelumnya hidup di bawah tekanan juragan kini merasa lega, meski mereka tidak secara langsung mengungkapkan kebahagiaan mereka. Sementara saat itu Jeffrey yang memutuskan untuk tetap melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang. Ia kembali fokus pada pekerjaannya sebagai pengrajin kayu, berharap bisa membawa kedamaian untuk keluarganya. Dia pun kini bertobat dengan besar kepada Allah agar mengampuni semua kesalahannya. Sementara Bu Alia yang tidak pernah tahu tentang tindakan Jeffrey, dia terus berdoa agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Ia merasa bahwa kematian juragan adalah tanda bahwa Tuhan mendengar doa-doa mereka. Di dalam hati Jeffrey, meskipun ia merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan, ia bertekad untuk menebusnya dengan cara yang lebih baik. Ia ingin membangun kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan juga tanpa dendam. Meski malam kelam itu tidak pernah bisa ia lupakan, Jeffrey percaya bahwa ia telah membebaskan keluarganya dari belenggu seorang setan yang selama ini menghantui mereka. Dan dengan itu, ia akan memulai babak baru dalam hidupnya. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.